Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatni Fauziah, NIM 2008302048 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3B. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester komunikasi kelompok organisasi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih kepemimpinan demokratik? Apa sih gaya kepemimpinan demokratis? Ya, gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Gaya kepemimpinan demokratis ini pada umumnya diasumsikan oleh banyak orang, yaitu lebih banyak pendapatnya dan adanya partisipasi yang akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelaksananya. Asumsi lain bahwa partisipasi ini dapat memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan diri mereka dalam berpendapat. Di samping itu, gaya kepemimpinan demokratis ini selalu berusaha menumbuhkan rasa kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas, serta selalu memberikan dorongan, masukan, semangat, dan motivasi kepada semua anggota organisasi dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya. Adapun pengertian demokratik menurut ahli. Yang pertama, menurut Syafi'i, ia mengemukakan gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan, yaitu dengan cara dan irama pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahannya. Begitu juga antar bawahan dibagi tugas secara merata adil. Kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka antar bawahan. Kemudian dianjurkan melalui diskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya masing-masing, baik bawahan yang terbawah sekalipun dapat disampaikan juga saran ataupun hal lainnya yang dapat diakui haknya. Dengan demikian memiliki persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama. Yang kedua, menurut Inu Kencana, ia mengemukakan gaya demokratis adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahannya. Antara bawahan, tugas tersebut dapat dibagi adil secara merata. Yang ketiga, ada menurut Sondang P. Siagian. Ia mengemukakan gaya demokratis adalah tipe yang demokratis, yaitu seorang pemimpin yang demokratik, dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan organisasional. Perilakunya ini mendorong para bawahannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan gaya inovasi dan kreativitasnya dengan sungguh-sungguh. Ia mendengarkan pendapat, saran, dan kritik orang lain terutama bawahannya. Yang keempat, ada menurut Hasibuan, yaitu gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki kekuatan untuk memotivasi bawahannya dengan meningkatkan motivasi kerja. Ciri-ciri kepemimpinan demokratik. Kepemimpinan demokratis ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama ada menerapkan pendekatan 2 arah. Yang kedua ada mendorong partisipasi dan keterlibatan. Yang ketiga ada menghargai ide dan kreativitas. Yang pertama yaitu menerapkan pendekatan 2 arah. Tidak seperti model yang menggunakan pendekatan 1 arah dari atasan ke bawahan, tapi gaya kepemimpinan demokratis ini menerapkan pendekatan 2 arah
dengan mendorong diskusi dan musyawarah. Pemimpin demokratis ini tidak memaksakan keputusan sepihak kepada tim sekalipun ia mempunyai wewenang dalam mengatur bawahan. Untuk membuat keputusan, pemimpin demokratis mendengarkan suara setiap orang di kelompok. Anggota tim memiliki kebebasan untuk mengambil peran dalam diskusi, berkontribusi dalam setiap proses yang memungkinkan gagasan dipertukarkan. Mesti pada akhirnya pemimpin yang menentukan apa yang akan dipilih sebagai keputusan. Yang kedua ada mendorong partisipasi dan keterlibatan. Ciri kedua gaya kepemimpinan demokratis ini adalah memberikan kesetaraan dalam hak menyampaikan pendapat, saran, dan kritik. Partisipasi kelompok ini merupakan bagian penting dalam proses itu sendiri, bukan pada hasilnya. Dengan mendorong keterlibatan setiap orang dalam proses, kepemimpinan demokratis akan menaikkan motivasi tim dan meningkatkan loyalitas karena setiap suara didengar anggota tim juga akan merasakan dihargai dan dianggap penting sebagai mereka bekerja lebih produktif. Yang ketiga ada menghargai ide dan kreativitas, yaitu karakter lain dari kepemimpinan demokratis adalah keterbukaan terhadap ide dan kreativitas. Pemimpin menempatkan diri bukan sebagai orang yang benar, dan sebaliknya tidak menganggap anggota tim sebagai pihak yang berpengalaman atau tidak terampil. Pemimpin ini partisipasifnya cenderung mencari opini dan gagasan yang beragam serta membuka semua kemungkinan. Mereka tidak membungkam suara-suara yang tidak setuju atau anggota tim memiliki sudut pandang yang berbeda.